Jadi kita menghadapi berbagai macam kerusakan di semua lini yang kita lihat. Saya cuma mau melihat dari Pancasila itu saja berantakan kayak gini. Gitu. Mengembalikan lagi kepada yang tadi visi misi merdeka, berdaulat, adil, makmur. Nah, itu kan saya mengatakan begini, Husnul. Dengan berpijak pada Pancasila, kita punya tujuan antara. Tujuan antara kita adalah tadi social cohesion, kohesi sosial. Tujuan kita antara lain adalah keteraturan, social order. Tujuan kita adalah lahirnya namanya social obedience, kepatuhan sosial. Kalau ini merupakan sasaran antara, maka sasaran berikutnya kita mencapai misi. Kalau misi ini tercapai, seperti saya sebut tadi, dia akan mendekat pada filosofi. Jadi tidak sekedar pada kata-kata mati di konstitusi. Sekedar kata-kata yang tertulis lalu kemudian tidak punya makna apa-apa. Ya, makanya selalu kita bahas tentang living constitution-nya itu di situ. Nah, bukan living Al-Quran. Bukan living. Kalau Al-Quran insya Allah sudah. Sami'na wa ata'na kalau udah Al-Quran. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa bersama kembali dalam dialog kita bersama sahabat saya Dr. Iksanuddin Nursi dan saya Husnul Maria di IC Drill Show. Yang demikian sibuknya. Pemirsa yang dirahmati Allah, mohon maaf kayak gitu Bang Nursi juga sibuk, saya juga akhir semester ini. Ini semester memang semester sibuk saya, September ke Desember baru selesai minggu ini. Habis itu minggu ini harus urusan mengoreksi kayak gitu ya. Banyak sekali mata kuliah yang diemban. Di samping juga urusan-urusan politik. Tapi saya sebetulnya pemilu hari ini itu lebih banyak urusan ibu saya dibandingkan urusan politik. Mohon dimaafkan. Ibu masih, tapi sehat kan? Alhamdulillah di sini. Jadi ibu saya pulang balik ke rumah sakit, tapi tidak ini jadi rawat jalan. Tapi alhamdulillah sekarang udah baik dan pengen pulang aja. Jadi besok insya Allah pulang. Nah, Bang Nursi, kita memang agak sedikit ada gap ya. Tapi persoalannya apapun tema yang dibahas sebetulnya kalau kita melihat lagi video-video kita sudah kita bahas. Cukup banyak yang relevan hari ini. Jadi itulah sebetulnya diskusi kita selalu bisa melampaui waktu yang penting di situ. Terus masih seperti update kayak gitu ya, up to date. Nah, seringkali yang saya lakukan adalah saya cari lagi tema. Kalau ada masalah politik apa, saya lagi cari tema, saya forward ke 1-2 yang perlu untuk mengetahui apa yang kita bahas di dalam konteks itu. Tapi hari ini kalau kita lihat terutama di dalam konteks pemilu presiden ya, pemilihan presiden, pilpres di dalam konteks ini sekarang sudah pada tahapan kampanye, sudah pada tahapan debat. Saya nggak tahu itu debatnya bagaimana. Dari mulai kalau kita tahapan dari mulai rekrutmen kita juga sedih kayak gitu kan. Itu yang kita dulu selalu mengatakan bahwa oligarki politik juga ternyata mereka tersandra oleh oligarki ekonomi atau saling menyandra, dan oligarki sosialnya juga tersandra. Jadi saya nggak tahu apakah menunggu sampai satu generasi lagi untuk bisa menghadirkan bagaimana proses-proses rekrutmen demokratik internal partai itu berjalan sehingga kita bisa punya calon-calon yang mumpuni, terutama pemahaman-pemahaman mereka terhadap apa sih sebetulnya bahasanya itu janji suci kita di dalam membangun negara Republik Indonesia, yaitu Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita membahas tentang pasal-pasalnya yang sudah diubah-ubah pada saat awal reformasi, dan itu juga ada kesalahan saya. Jadi mohon dimaafkan bangsa ini. Tapi insya Allah bismillah kita terus-menerus memperbaikinya. Jadi memperbaiki kesalahan itu juga mulia juga dalam konteks itu. Nah, jadi tapi pada saat yang sama yang kita pegang teguh
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau kita bahas tentang tujuan bernegara, melindungi segala tumpah darah Indonesia, kemudian mencerdaskan, mensejahterakan dulu, mensejahterakan rakyat Indonesia, baru mencerdaskan rakyat sih, tapi kita tambahin Indonesia, baru mencerdaskan, baru ikut di dalam mewujudkan keadilan sosial dulu. Iya, mewujudkan diri sosial. Ada kalimat perintahnya keadilan sosial itu, pakai kalimat mewujudkan. Mewujudkan. Jadi ada perintah. Ya, ada perintah di situ ya. Dalam konteks ketertiban dunia, keadilan sosial dan sebagainya seperti itu. Jadi 4 poin penting di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, persoalannya hari ini perdebatan yang ada itu masih perdebatan kesana kemari kayak gitu ya. Jadi belum pada level amanah konstitusi apa secara ekonomi. Bagaimana nanti gitu ya mengimplementasikan amanah konstitusi ekonomi, politik, HAM, ya memang ada di situ debat kalau KPU. Tapi kan kita tidak hanya melihat yang berada di KPU karena nggak mungkin itu ya berapa jam, 2 jam ya, 2 jam kita bisa mendapatkan semuanya. Tapi kan banyak forum-forum yang ada yang dimana rakyat itu bisa akses terhadap forum-forum itu, kayak itu ya, akses pada forum-forum itu yang kemudian kita bisa tahu apa sih sebetulnya pemikiran-pemikiran mereka, ya baik strategi maupun taktik maupun nanti implementasinya di dalam membawa Indonesia emas gitu kan 2045 atau Indonesia cemas kata Mulyadi. Indonesia emas atau Indonesia cemas di dalam konteks itu. Nah, kita akan lihat di sini, Bang. Diskusi kita membahas tentang bagaimana kampanye dilihat dari political ekonomi, dilihat dari pertahanan, dilihat dari hari ini tuh sebetulnya pada saat kita tapping itu 19 Desember itu hari bela negara, Bang. Sebetulnya agresi Belanda yang kedua. Belanda dulu tidak mengakui Indonesia, jadi pemerintahan Indonesia itu cuma Jawa, Madura dan Sumatera. Sisanya Republik Indonesia Serikat itu masih tetap agresi militer kedua. Ya, agresi militer kedua. Perjanjian apa itu? Linggarjati. Linggarjati. Tapi berikutnya setelah itu 27 Desember kena KMP. Kena KMP. Begitu. Jadi kita mulai dari mana nih diskusi kita yang berhubungan dengan konstitusi, political ekonomi, pertahanan, dan ke arah mana sebetulnya para capres-capres ini membawa negeri ini, membawa rakyat 270 jutaan rakyat Indonesia ke depan 5 tahun ke depan. Oke. Saya dulu tahun 87 begitu mau selesai dari UI, saya belajar perencanaan strategik planning namanya. Nah, strategic planning itu ada berbagai macam aliran. Iya. Ada aliran di Jepang tuh misalnya korporasi yang terkenalnya tuh yang elektronik itu gitu. Saya nggak usah sebut, nanti kita jadi kampanye. Tapi ada aliran Jepang, ada aliran Amerika. Amerika juga perusahaan besarnya, jadi mereka punya aliran sendiri-sendiri tentang perencanaan strategik. Begitu juga perencanaan strategik di kawasan Vietcong. Tapi waktu itu belum kuat, cuma rujukannya adalah Sun Tzu. Jadi buku Sun Tzu, buku rujukan awal untuk membangun perencanaan strategik. Jadi Jepang, Sun Tzu, Amerika, lalu kemudian dilihat di Jazirah Arab dan kawasan Afrika. Baru kemudian ke kawasan Asia, termasuk Indonesia. Nah, dalam pembelajaran perencanaan strategik, poinnya adalah positioning, repositioning. Posisi hari ini bagaimana, lalu kemudian kita mereposisinya seperti apa. Ya, betul. Nah, jadi melangkahnya adalah repositioningnya kayak apa, tapi kenali dulu secara baik posisi hari ini, identifikasi dulu dengan baik posisi hari ini. Nah, kalau kita bicara positioning hari ini, kita kenali, maka dalam seluruh model, apalagi kemudian saya menggunakan mazhab perencanaan strategik 10 mazhab perencanaan di tahun 2000 muncul 10 mazhab, bukan lagi 5. Ada 10 mazhab, apakah mazhab pembelajaran, apakah mazhab sekolah, apakah mazhab lain-lain, itu ada 10 mazhab. Itu boleh dibilang tetap berangkat dari posisi kemarin bagaimana, hari ini seperti apa, ke depan kita mau bikin kayak gimana gitu. Hari ini jangan lupa itu hasil kemarin gitu. Hari ini itu adalah
define it to the futures gitu. Jadi jadi standpoint untuk ke depan. Iya, standpoint untuk ke depan. Nah, ketika ngambil posisinya begitu, maka pengidentifikasian hari ini menjadi penting. Pengidentifikasian itu dalam pandangan saya ketika kemarin debat pertama itu muncul, saya melihat ada orang yang berusaha untuk terutama karena perdebatan soal hukum dan HAM, maka mereka mengambil kasus sebagai problematik posisi hari ini. Misalnya ngambil kasus Kanjuruhan, ngambil kasus penculikan, ngambil kasus KM 50 gitu ya. Lalu ngambil kasus macam-macam kayak gitu sebagai wujud posisi. Padahal kasus itu belum menggambarkan secara keseluruhan tentang kondisi hukum, misalnya tentang posisi hukum hari ini. Yang acap kali kita sebut sebagai posisi hukum hari ini adalah tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan tajam ke samping yang ke kiri, pro istana, tajam ke samping yang tumpul ke samping yang pro istana. Dalam tesisnya diberlakukan begini, bahwa equality before the law, kesamaan di depan hukum dan pemerintahan, itu isapan jempol. Karena berlaku realitas sosiologis dalam hukum, dalam sosiologi hukum, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin kaya seseorang, semakin sedikit hukum yang berlaku atas dirinya. Nah, contoh paling nyata adalah bagaimana kalau pejabat lewat jalan raya pakai dengan serubunnya segala macam, dia boleh melanggar apa saja yang padahal itu ada yang cuma bukan pejabat juga akhirnya juga begitu punya duit kayak gitu. Itu tadi karena tadi membayar. Tadi makanya makin kaya seseorang, makin banyak hukum yang bisa diberinya, makin sedikit hukum yang berlaku atas dirinya. Kalau positioningnya bahwa tidak terjadi keadilan atau yang terjadi adalah kezaliman, maka kezaliman itu juga harus kita pilah-pilah lagi. Nah, sebelum masuk ke dalam posisi gatra masing-masing gatra, ya, kita ngambil aja secara umum seperti yang selalu kita sebut, bahwa sebenarnya sejak reformasi sampai dengan hari ini kita mengalami krisis multidimensi yang fluktuatif. Nah, krisis multidimensi yang fluktuatif tadi komponennya ada 3. Social distrust, social disorder, social disobedient. Jadi kalau ada orang baru bilang sekarang Joko Widodo menghasilkan krisis, no. Krisis itu sudah lahir sejak namanya Indonesia diucapkan selamat datang ke dunia pasar keuangan ketika memberlakukan kebijakan nilai tukar mengembang bebas, free floating exchange rate. Maka IMF dan Bank Dunia mengatakan selamat datang Indonesia di pasar keuangan gitu. Jadi pengaruh korporasi nasional, pengaruh international finance, IMF, World Bank, dan para pemodal global, Nah, itu mereka mengucapkan selamat datang Indonesia gitu. Nah, hasilnya seperti yang saya sebut sejak 1 generasi lalu, bahwa Indonesia mengalami krisis multidimensi yang komponennya tadi saya ulang, social distrust, social disorder, social disobedient, economical distrust, economical disorder, economical disobedient, political distrust, political disorder, political disobedient, law distrust, law disorder, law disobedient. Semuanya begitu mengalaminya. Itu yang disebut sebagai krisis multidimensi. Komponen ini bisa kita pecah masing-masing, Husnul. Jadi apakah itu hukum, apakah itu ekonomi, apakah itu politik, apakah itu kemudian peradaban. Kan bisa saja kita sebut sebagai civil disorder, civilization distrust, civilization disorder, civilization disobedient. Satu peradaban yang membangkang satu sama lain gitu, Pak, karuan. Nah, seperti yang terjadi sekarang di Amerika. Divided nation. Seperti yang terjadi di Amerika sekarang, di mana ngambil barang tertentu dengan jumlah tertentu tidak melanggar hukum. Itu civilization disorder, satu peradaban yang berantakan gak karu-karuan. Karena mereka mengalami kesulitan soal keuangan sehingga akhirnya terjadi boleh pergi ke supermarket ngambil barang berapa nggak perlu bayar, dan itu bukan dianggap pencuri gitu, bukan dianggap perampok gitu. Termasuk yang namanya tunawisma yang demikian luas melebar nggak karu-karuan. Nah, dari situ saya ingin mengajak Husnul, mengajak pemirsa melihatnya begini. Kita nggak bisa melihat Indonesia itu melulu Indonesia, Husnul. Kenapa kayak gitu? Karena sudah sejak awal teman-teman mafia Berkeley itu selalu menempatkan Indonesia dalam posisi ekonomi terbuka. Artinya ikut-ikutan globalisasi, bukan ikut-ikutan, terseret-seret globalisasi. Nah, kalau dulu kita bahas itu kita gunakan apa ya?
kayak intelektual BO. Iya, intelektual BO, ikut-ikutan Jadi atau seringkali saya juga katakan kita harus mengkhutbahkan pemikiran mereka tanpa kemudian kita mengkritisi apa ini, sehingga kita menjadi intelektual nggak enak sih, intelektual prosedur kayak gitu kan. Nah jadi tapi Bang, kalau kita lihat kan, kalau yang sebelumnya kita bahas kita punya apa namanya poros gitu kan, ada poros Jakarta Beijing, ada poros Jakarta Washington, Jakarta Tokyo, atau bahasanya lagi tapi pada level global juga kita tidak cuma bipolar, multipolar, tapi semakin sekarang polar-polar yang lain kayak gitu ya. Di dalam konteks itu tergantung kepada isu, tapi balik lagi kepada ideologi. Ini baliknya kan ideologi liberalism, ideologi kapitalism, ideologi accumulation of capital, materialism di ujungnya. Balik lagi sejauh mana sebetulnya, balik lagi ke tadi, konstitusi itu harusnya kan kalau kita bahas tentang ekonomi sendiri seperti apa. Nah, jadi artinya Husnul sudah sepakat bahwa posisi hari ini kita mengalami seluruhnya dalam krisis multidimensi. Yang komponennya adalah distrust, disorder, disobedient. Pada semua buat bisa politik, sosial, ekonomi, hukum, peradaban, saja pokoknya ditaruh di depannya itu. Tapi distrust, disorder, disobedient itu komponennya. Nah, ketika Husnul tadi bertanya, bagaimana sebenarnya konstitusi menjawab, atau katakan kembali ke konstitusi, saya ngambil dua. Di alinea 2 kalimatnya Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Jadi visinya adalah Indonesia yang merdeka, berdaulat, ya, adil dan makmur. Ulang, merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Ini visi. Visi. Misinya seperti yang tadi Husnul sudah sebut, melindungi segenap tumpah darah bangsa, menyejahterakan, mencerdaskan, mewujudkan keadilan sosial berdasarkan ketuhanan Indonesia dalam perdamaian abadi. Perdamaian gitulah. Nah, di situ baru kemudian negara Indonesia berdasarkan ketuhanan Indonesia. Artinya di alinea 4 ada dua, ada misi dan ada dasar. Di alinea 4 itu komponennya ada dua, ada misi dan ada dasar, ada filosofi. Ada misi dan ada filosofi. Nah, kita ngambil misinya saja dulu. Menurut saya, dalam pandangan kita nih Husnul, ketika kita ngambil positioning hari ini, maka karena kita tahu posisinya adalah distrust, disorder, disobedient di semua gatra, di semua dimensi kehidupan, maka repositioningnya adalah memperbaiki distrust, memperbaiki disorder, memperbaiki disobedient terhadap kondisi 4 tadi. Loh, ternyata kita tidak merdeka, Husnul. Oh, ternyata kita tidak bebas, kita ternyata tidak berdaulat, kita ternyata tidak adil, kita tidak makmur gitu loh. Jadi ketika kita tahu ketemu mekanisme adil, berdaulat, adil, makmur, maka mestinya kita terjemahkan. Oke, visi dalam rangka membangun yang namanya keadilan, kemerdekaan, adil dan makmur. Ini diterjemahkan dalam konstruksi saling percaya kayak apa di bidang hukum. Jadi ada matrikula gini loh, model matriknya. Coba 4 yang dulu kan 4, ini berapa? Kita ketemu 4 dan ketemu ketiga di bawahnya. Jadi jalur kolomnya ada 4, jalur itunya row-nya ada 3. Tinggal kita temuin, karena tadi kita bicara trust, order dan obedience, kepatuhan. Untuk bicara bagaimana kita bicara adil, berdaulat, merdeka, berdaulat, adil, makmur. Kan kita tinggal bilang, kalau kita bicara merdeka dalam posisi trust, maka sesungguhnya kita tidak bisa bicara liberal, Husnul. Karena kemerdekaan yang melahirkan kepercayaan adalah kemerdekaan di mana munculnya kohesi sosial gitu. Jadi repositioningnya adalah kohesi sosial gitu loh, contohnya maksud saya. Di politik akhir ujungnya apa? Kerjasama kan? Kerjasama, bukan kemudian kerjasama. Di politik begitu. Kalau di ekonomi apa? Produktivitas membaik, daya beli membaik, gitu loh. Di hukum munculnya apa? Rasa keadilan membaik. Itu akan terjawab tuh pada konstruksi adil dan makmurnya. Begitu juga pada wilayah, misalnya katakan tadi yang itu yang pertama trust. Bagaimana order? Semua bergerak dalam keteraturan. Ada dalam disiplinan. Tidak hari ini ndak semua etik, bukan itu, gitu loh. Ketika muncul ndak semua etik, ndak semua macam-macam kayak gitu, itu menggambarkan ada problematik pada trust.
Ada problematik pada namanya kerjasama sosial. Ada problematik pada namanya. Jadi pada dasarnya, misalnya di dalam perdebatan itu tidak muncul level yang sama, pemahaman yang sama sebagai calon presiden, konstitusinya bicara apa sehingga diturunkan seperti apa. Iya. Jadi sepertinya ya suka-suka saya jadinya saya mau ini emang ini, tapi menjadi pertanyaan balik lagi tadi, bagaimana sebenarnya sistem politik works kalau seperti ini, jadi apakah kapabilitasnya dan sebagainya bisa. Itu yang saya bilang berkali-kali, Husnul. Saya diingatkan oleh senior Husnul, senior saya, Sugeng Saryadi. Ketika saya diundang berkali-kali berdebat dengan para menteri gitu ya di situ, Sugeng Saryadi almarhum bilang, San, kita berdebat berdiskusi panjang lebar, ternyata problemnya satu. Para menteri itu tidak melek konstitusi katanya. Tapi ini sebetulnya ini sudah ya sejak reformasi lah. Di satu sisi kita waktu itu kan hanya bicara tentang presiden 2 periode. Sebetulnya reformasi yang genuine dari kita waktu itu kan itu. Dan itu dituang dalam TAP 13 tahun 98. Ya, tapi kemudian banyak sekali intervensi. Jadi ada Gus, Gus aktivis, Gus ini, Gus jadi banyak hantu di situ gitu ya. Yang akhirnya kemudian mengarah kepada reformasi total. Dan akhirnya dibongkar-bongkar. Waktu itu saya bilang, loh, kalau referendum apa yang namanya amandemen, nggak ada amandemen itu sampai merombak total, bahkan value di dalamnya juga terombak kayak gitu ya. Kalau amandemen kan itu cuma satu, kemudian ada apa pemikiran akademik ininya dalam konteks itu, termasuk hak asasi manusia di dalam. Iya, tapi pada dasarnya mungkin juga apa ya, kecerdasan politik kita. Enggak juga, Husnul, karena saya waktu itu, saya di periode sidang 98 itu, saya termasuk orang yang mengkritisi berbagai macam kebijakan gitu ya, sehingga akhirnya memang kita cukup dalam merespon reformasi. Jadi kalau balik ke sana, sesungguhnya saya tidak mengatakan begini kepada Husnul, jika pemilu 2024 di mana kontestasi kampanye ini tidak merujuk pada konstitusi, maka kasus lama berulang, bahwa sesungguhnya teman-teman itu tidak melek konstitusi. Teman-teman itu yang mereka mencalonkan itu tidak melek konstitusi. Jadi kalau memang melek konstitusi, mereka cukup menggunakan yang namanya kayak kalau kita lihat misalnya perdebatan Obama, perdebatan ini kan what the Constitution. Yes. Kalau kita misalnya nggak boleh ngomong, hey, first amendment-nya itu adalah freedom of expression. Kayak gitu kan. Itu first freedom of speech gitu, walaupun kadang-kadang diterjemahkan lain, akhirnya menjadi bullying, menjadi ini, tapi itu kan nanti bisa diperbaiki di dalam konteks itu. Kalau peradabannya semakin baik, pendidikan semakin baik, tentu saja akan menambah ya, dan akhlaknya juga ada revolusi akhlaknya juga di situ akan. Tapi di kita ini kan saya belum pernah yang namanya mendengarkan misalnya debat-debat di manalah di media, di TV dan sebagainya, yang kita itu strict gitu dengan post konstitusi C. Jadi apa sebetulnya dikatakan di dalam konstitusi? Iya. Kayak gitu. Misalnya ngomongin ekonomi kan nggak pernah dibicarakan, kenapa itu pasal 4 di ayat pasal 31 tentang pendidikan. Enggak, tentang ekonomi. 33 ayat 4. Ya. Oh, itu mengubah total. Ya, iya, maksudnya begitu. Iya. Begitu, sehingga wajah ekonomi kita kan come to invest in my country, monggo, kayak gitu kan. Tapi pemahaman kita kan sampai kemudian nggak ada di kepala kita ya, terutama di oligarki politiknya. Kemudian memahami. Jadi gimana? Gitu. Nah itu tadi. Jadi kalau Husnul bertanya gimana, maka saya tadi menyontorkan satu metodologi matrikulasi merdeka, berdaulat, adil, makmur. Di bawahnya di sini trust, order, obedience. Jadi trust, order, obedience. Oh iya. Kata trust, tadi kan lawannya ya, distrust, disorder, disobedient. Maka sekarang trustnya tentang merdeka, trustnya tentang berdaulat, trustnya tentang adil, trustnya tentang makmur. Bagaimana memunculkan itu dalam perspektif gatra masing-masing? Kita munculin pada hukum, pada politik, pada ekonomi,
pada sosial gitu, pada budaya, pada pertahanan, pada keamanan. Kita munculin satu persatu. Dan kemudian rakyatnya juga trust dengan negaranya, dengan pejabat negaranya, sehingga dia taat pada order yang ada, gitu. Terus dia paham dengan order, dengan pasal-pasal hukum yang ada, dan dia obedient. Jadi gini, maksud saya Husnul, saya tidak kepingin gitu ya, kalau keinginan saya nih, saya tidak kepingin para capres ini berdebat sesuatu yang statusnya cuma kasuistis gitu loh, sesuatu yang kasuistis, yang current issues gitu ya, situasi kekinian, lalu mau ditarik ke dalam situasi strategik gitu, yang situasi strategiknya kemudian tidak diangkat ke dalam sebuah situasi situasional. Contoh sederhana, bagaimana pendapat Anda tentang keputusan MK yang menyatakan itu ada pelanggaran etika berat? That's kasus, kasus ya. Lalu mau ditarik ke dalam sebuah yang namanya etika politik, mau ditarik ke dalam etika sosial. Pertanyaan saya berikutnya, Anda menerapkan sistem apa pada visi dan misi, bagaimana Anda bisa bicara tentang etika tadi? Gitu loh maksud saya. Jadi dia selalu punya cantelan gitu Husnul. Dia selalu punya kerangka berpikir yang mendalam dan kuat. Gitu, contohnya misalnya gitu loh. Bagaimana? Tapi gini Bang, mungkin juga di dalam konteks ini kan kayak fashion kan? Setuju. Fashion di dalam konteks mau membuat yang namanya etalase, sehingga dibutuhkan model yang kayak gitu. Oleh KPU dianggapnya sudah menyampaikan tadi visi dan misi. Tapi pada saat yang sama, karena di dalam debat-debat atau di dalam konteks bagaimana menyampaikan komunikasi politik kepada masyarakat, kadang-kadang kan mereka lebih banyak berpikir how to get votes rather than bagaimana amanah yang dia pegang dan menyampaikan kepada. Nah, ketika problemnya tentang bagaimana menyampaikan pesan dalam rangka memperoleh suara, itu menjadi ketemu. Andai kata pembicaranya cerdas dan pendengarnya cerdas, kan menjadi akhirnya makin mencerdaskan satu sama lain. Tapi kalau pembicaranya tidak cerdas, maaf ya, pembicaranya tidak cerdas, lalu penontonnya juga katakan votersnya, pemilihnya juga biasa-biasa saja, kita punya kemajuan. Jadi yang mana dulu, ayam dulu atau telur dulu? Kalau pertanyaan Husnul, ayam dulu, tentu saya jawab ayam dulu. Telur dulu atau ayam dulu? Telur dulu. Enggak, maksudnya gini, di dalam konteks itu kadang-kadang ada hambatan, tapi karena ya itu tadi, karena di dalam konteks politisi itu tidak terbiasa memegang konstitusi. Salah satu contoh lah Bang, itu semua produk undang-undang yang ada di DPR, itu kan sangat bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan melanggar konstitusi. Itu kan sebetulnya sebagai satu indikator bahwa mereka tidak membaca konstitusi. Nggak enak kalau nggak baca ya. Bagaimana mereka memahami konstitusi kayak gitu. Nah, ini kenapa saya ngomongnya kayak gini Husnul, yang saya bilang tadi, kita bicara perspektifnya tadi kayak gitu, terus kita balik-balikin lagi dengan struktur nasional, regional, internasional. Karena memang nanti pada tanggal 22 Desember perdebatan tentang pertahanan, keamanan, geopolitik dan hubungan internasional Husnul. Ya makanya terus kita baca. Tapi ini juga sekarang makanya saya diundang ya, tapi saya nggak mau. Ada TV maksudnya. Nggak, maksud saya gini Husnul, ini kan kita harus positioning. Kalau kita bicara positioning pertahanan kita, emang kita punya kekuatan pertahanan, kan gitu loh. Bagaimana pertahanan kita dalam perspektif visi kita, yang merdeka, berdaulat, adil, makmur. Merdeka, berdaulat, adil, makmur. Kan kedaulatan kita sudah dijual dengan harga murah kepada asing dan asing tanpa rasa malu. Iya. Nah, lalu berikutnya kita bicara keamanan. Anda tahu sendiri, keamanan sudah main politik. Iya. Ya kan? Cuma itu, ini kalau kita lihat dari infiltrasi asing, jadi hegemoni global. Kita lihat dari domestik, ya. Terus kemudian bagaimana aparatus macam-macam dari keamanan ini. Keamanan sendiri juga bukan keamanan yang militeristik, tapi juga keamanan dari non militer, sipil. Ya misalnya ya segala macam yang lini, seluruh lini, misalnya sandang pangan kita dan sebagainya, ketahanan. Kan mereka selalu ketahanan pangan, padahal mestinya kedaulatan dan ketahanan pangan. Jadi kalau dalam konteks ini ya konstitusinya
Iya, jadi kalau kita bicara geopolitik dan hubungan internasional, bagaimana bicara geopolitik dan hubungan internasional yang bebas aktif kalau sementara Anda memilih berpihak kepada OECD? Kalau memihak kepada BRICS bisa nggak? Itu yang saya maksud. Di satu sisi Anda tidak ingin bergabung sama BRICS, tapi begitu pulang dari BRICS mengikuti kemudian forum regional Indo-Pasifik Economic Forum, lalu kemudian Anda datang, OECD saya mendaftarkan diri menjadi anggota. Itu politik luar negeri bebas aktif gitu. Itu maksud saya, mari kita representasi. Dan OECD itu ideologinya apa? Liberal. Itulah maksud saya. Jadi itu maksud saya, ketemu nggak nih sama visinya? Kan kita bicaranya merdeka berdaulat. Apakah dengan Anda bergabung dengan OECD, kita akan bisa Anda menyatakan merdeka? Kita bisa berdaulat. Apa yang bisa memberikan keadilan? Apa bisa memberikan kemakmuran? Gitu loh contohnya. Nah, lalu di situ pertanyaan berikutnya, apa memang makin melahirkan trust? Apa memang makin membuat dunia makin teratur, kita makin teratur? Apa memang membuat akhirnya kita makin patuh kehidupan terhadap konstitusi? Kan begitu pertanyaan lebih lanjutnya. Ada think tanknya nggak sih? Saya nggak tahu tuh. Nggak, maksudnya negara kita. Sekarang ini nggak ada. Pertanyaan bagus nih. Pertanyaan bagus. Saya bilang kenapa bagus? Begini. Sejak yang namanya reformasi dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 2002, maka negara ini sesungguhnya dijalankan oleh kehendak subjektif pemenang politik. Saya ulang, dijalankan oleh kehendak subjektif pemenang politik. Siapa itu? Presiden yang memenangkan Pilpres. Dijalankan berdasarkan isi-isi kampanye dia yang dituangkan ke dalam RPJMN. Baru kemudian dicocok-cocokkan dengan RPJP. Gitu ya. Dulu zaman Undang-Undang Dasar 1945 dasarnya GBHN. Sekarang dasarnya kampanye isinya oleh MPR. MPR adalah perwujudan kedaulatan rakyat, penjelmaan kedaulatan rakyat. Itu artinya diambil seluruh kepentingan masyarakat. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Jadi Pak, makanya sebenarnya pertanyaan bagus. Jadi kalau kita mau bilang lagi dalam konstruksi, sebenarnya kita punya nggak sih, siapa yang sudah bilang think tanknya? Think tanknya mestinya ya MPR yang memberikan mandat kepada presiden untuk menjalankan itu. Gitu. Ini kebetulan saja saya pernah jadi tim perumus GBHN. Jadi betul. Jadi, nah, ketika yang namanya model Undang-Undang Dasar 2002 memberikan gambaran kekuasaan penuh pada presiden dan didasarkan pada kampanye, maka sesungguhnya penyelenggara negara ini, kehidupan berbangsa bernegara subjektif tergantung pada satu orang. Makanya munculnya totalitarianisme. Nah, itu di situ. Disitulah saya sebut sebagai I am the law, I am the king. Yes. Nah, apa bahasa Prancisnya? Saya tak demoy. Saya negara. nah, tahu nggak? Saya melahirkan apa dari kerangka itu? Politisasi, komersialisasi. Tahu berikutnya sebelah kanannya apa? Ini apa? Kriminalisasi. Yang aku sebut dulu state corporatism crime. Iya, crime. Itu, nah komponen ini 3 tuh Husnul. Saya kan suka ngomong, Mbak, itu apa teorinya? Oh, kamu mau kuliah, ikut kuliah saya itu. Ya itu tadi Husnul teorinya tadi. Teorinya adalah politisasi, komersialisasi, dan kriminalisasi. Basisnya adalah teori dasarnya kalau ditanya. Politisasi semua ini. Hipotesisnya tadi karena presiden diusulkan. Tapi kadang-kadang saya itu agak tersinggung. As a political scientist selalu dibilang politisasi itu politisasi, sepertinya politiknya buruk. Di situ salah. Politisasi itu adalah dia harus dijelaskan nih Bang. Ya. Dia menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dia sendiri dan para kroniknya, para kelompoknya, nepotisme dan sebagainya. Itu pengertian politisasi di situ. Iya. Jadi jangan sampai politik itu kotor dan sebagainya. Enggak. The virtue of politics. Kalimatnya the virtue. Virtue ya. The virtue. Garis bawah itu the virtue. Itu keadilan, kearifan, kebijakan. Waduh. Dan ternyata yang paling tinggi itu adalah morality, agama, ethics, pemikiran. Makanya saya garis bawahi virtue-nya itu, Husnul. Virtue dari politik itu begitu. Jadi balik lagi, Husnul. Ngerti nggak? Nggak tahu saya. Bagaimana? Ya tadi ya, misalnya menghasilkan kemakmuran itu seperti apa? Menghasilkan kedaulatan itu seperti apa?
menghasilkan kemakmuran, kedaulatan, merdeka, berkeadilan dan sebagainya itu seperti apa? Ini kan konstruksinya pertahanan, keamanan, geopolitik dan hubungan internasional. Lalu kita terjemahkan katakan ke dalam konstruksi ekonomi, sosial, politik gitu misalnya. Yang ternyata dalam ekonomi malah bergabung dengan OECD. Nggak jelas gitu. Sementara BRIC ditinggalkan. Yang negara-negara Islam ditinggalkan. Nggak karu-karuan gitu ya. Lalu sibuk sih waktu Oki atas Palestina. Lalu sibuk dengan Indo-Pacific Economic Forum. Lalu tapi juga melirik posisi Regional Comprehensive Economic Partnership misalnya. Ini kemana sih? Nggak jelas banget gitu loh. Anda memang tidak posisinya itu yang mana yang diambil jalur yang mana? Pathnya itu yang mana yang diambil? Lalu, tapi sudah ada sih pathnya. Nah, oke. Kalau ngambil path obor, kenapa Anda bergabung dengan OECD? Ya, dia nggak ngerti. Satu, yang kedua, kalau Anda sepertinya kayak gitu, gue ini perjanjian. Nanti ke OECD, gue perjanjian ya gitu. Jadi kalau ngambil pathnya obor lalu kemudian ngambil OECD, maka pertanyaan berikutnya menjadi begini. Lalu Indonesia sikap politiknya apa sih? Oh, politik luar negeri bebas aktif. Loh, itu kalau kayak gitu politik luar negeri bebas aktif itu, apalagi kita tambahin ekonomi politik luar negeri bebas aktif, kan kacau jadinya. Nah, itu yang saya maksud. Mestinya debat itu dalam konstruksi tadi, pertahanan, keamanan, dan geopolitik dan hubungan internasional mempertegas bagaimana kemerdekaan kita, kedaulatan kita, keadilan kita dan kemakmuran kita, sehingga menghasilkan apa yang disebut dengan tingkat kepercayaan masyarakat makin membaik, kohesi sosialnya makin tinggi, kan gitu. Trust kepada negara. Bahwa kita itu merasa dilindungi oleh pemimpin di Republik ini. Dan juga kemudian kehidupan makin teratur, social disorder. Lalu kemudian tingkat kepatuhan juga membaik, sehingga melahirkan kita bayar pajak. Kalau kita diurusi pajak kita yang kita bayarkan untuk kesejahteraan, kan kita juga nggak masalah, jadi kita patuh. Sebenarnya kita ngomong ini sedang kasih masukan mereka nih, Husnul. Iya. Kalau mereka mau terima. Jadi nanti langsung ya di upload sebelum mereka pergi. Jadi maksudnya begitu, Husnul. Tujuannya begitu, nggak lebih nggak kurang. Ini baru bicara debat yang kedua, Husnul. Belum lagi nanti yang ketiga itu debat soal ekonomi kerakyatan. Lalu kapan itu debat yang ketiga? Itu minggu debat ketiga 7 Januari 2024. Itu seru tuh, Husnul. Karena enggak, kita ini dulu, nanti yang berikutnya kita bikin yang ekonomi kerakyatan. Karena banyak gitu soalnya. Karena dia menggunakan ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital. Seru nih, Husnul. Itu ya. Saya ingat banget ketika saya debat di Depok. Enggak, kita jangan ngomongin yang ekonomi dulu. Iya, kita nggak. Saya cuma ingat bagaimana dulu saya ingat debat di Depok tuh ketika kita pakai lesser to raw gitu, kajian tentang economic knowledge base namanya. Lalu minggu 14 Januari kita bicara energi, minggu 4 Februari kita bicara teknologi informasi dan seterusnya. Tapi minimal untuk Jumat 22 Desember ini ketika bicara tentang pertahanan, keamanan, geopolitik dan hubungan internasional, kita sekali lagi ujung-ujungnya adalah please, para capres ini berpikir tentang, para calon ini berpikir tentang bagaimana menghadirkan masyarakat yang trustnya tinggi pada bidang-bidang itu, masyarakat yang punya keteraturannya tinggi, masyarakat bangsa negara yang mempunyai kepatuhan tinggi terhadap sistem hukum dan sistem politiknya. Tapi Bang, gitu, ya. Kalau membaca bukunya Bang Nursi yang bangsa yang terbelah dan kemudian bagaimana carut-marutnya bangsa kita hari ini. Jadi kalau kita menggunakan Pancasila sebagai simbol kayak gitu ya, isu 5 gambar itulah, sila pertama ketuhanan gitu ya. Sejauh mana isu agama kita dipecah belah, kita trust kayak gitu kan, kehidupan interfaith dialog tidak berkembang dengan baik kayak gitu. Itu juga saya kalau Husnul masuk ke dalam posisi matinya dialog dalam perspektif keagamaan itu karena masing-masing bertahan dan merasa lebih baik pada tingkat keyakinannya. Jadi ada kata kunci. Loh, sebetulnya kan nggak apa-apa, ya kan? Tapi pada saat yang sama muamalahnya ya dalam konteks kita hubungan dengan ini kan tetap bisa. Nggak bisa, kita kan rahmatan lil alamin misalnya. Nah, begini, Husnul.
pada level di mana tingkat keyakinan Anda bahwa itu jauh lebih baik dan jauh lebih jauh lebih berharga gitu dibanding keyakinan pihak lain, maka muamalahnya menjadi Anda juga merasa lebih baik, Anda merasa lebih terhormat, Anda merasa lebih tinggi. Husnul, saya bilang sama Anda, saya menyaksikan itu secara real loh. Jadi ada pihak-pihak, kalau Anda Husnul masuk ke situ gitu ya, dalam perdebatan itu gitu. Enggak, ini against that situation. Bagaimana kemudian tadi menghadirkan visi misi tadi gitu loh. Jadi dari yang Pancasila agama, dari peradaban, yang kedua ya sila kedua, sila ketiga persatuan, kemudian demokrasi sendiri dengan musyawarah, kemudian keadilan, kemakmuran yang kayak gitu. Against, jadi kita menghadapi berbagai macam kerusakan di semua lini yang kita lihat. Saya cuma mau melihat dari Pancasila itu saja berantakan kayak gini, gitu. Mengembalikan lagi kepada yang tadi visi misi merdeka, berdaulat, adil, makmur. Nah, itu kan saya mengatakan begini Husnul, dengan berpijak pada Pancasila kita punya tujuan antara. Tujuan antara kita adalah tadi social cohesion, kohesi sosial. Tujuan kita antara lain adalah keteraturan, social order. Tujuan kita adalah lahirnya namanya social obedience, kepatuhan sosial. Kalau ini merupakan sasaran antara, maka sasaran berikutnya kita mencapai misi. Kalau misi ini tercapai, seperti saya sebut tadi, dia akan mendekat pada filosofi. Jadi tidak sekedar pada kata-kata mati di konstitusi. Sekedar kata-kata yang tertulis lalu kemudian tidak punya makna apa-apa. Ya, makanya selalu kita bahas tentang living constitution-nya itu di situ. Nah, bukan living Al-Quran. Bukan living. Kalau Al-Quran insya Allah sudah. Sami'na wa ata'na kalau udah Al-Quran. Nah, jadi kalau kita ngambil living of constitution tadi gitu ya, kehidupan konstitusional itu, maka pada debat-debat itu dia mestinya menggambarkan betul tentang sasaran antara mereka dengan melihat visinya apa, misinya kayak gimana, dengan begitu tercapai filosofinya gitu, metodologinya. Iya. Jadi kalau mapping konstitusi, bagaimana amanah konstitusi, bagaimana kondisi hari ini, dan bagaimana dia akan merumuskan 5 tahun ke depan. Kata kuncinya berarti ada 5 Husnul. Bagaimana referensinya, bagaimana datanya, bagaimana metodologinya, bagaimana analisisnya, bagaimana argumentasinya. Semuanya ditutup dengan sikap konsisten terhadap Pancasila gitu. Baru tuh baru kita bisa ngejawab. Ditutup dengan Pancasila. Ya, baru tuh bisa ngejawab. Tapi pada saat yang sama kan kita juga sedang berdebat juga whether Pancasila is ideology atau Pancasila itu masih filosofi atau norm atau norma dasar. Kalau pakai kalimat alinea keempat, negara berdasarkan. Jadi dasarnya adalah tadi dari ketuhanan Indonesia sampai dengan mewujudkan keadilan sosial. Itu kalimatnya jelas. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di situ kan disebut kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan mewujudkan sosial. Nah, ini disebut dasar. Dasar pun paling tidak punya 3 makna. Dan makna pertama dia grundnorm, norma dasar. Kalau norma dasar grundnorm. Makna kedua dia filosofi. Kalau dia filosofi maka dia menjadi pembimbing kehidupan. Iya, filosofi. Dia menjadi pembimbing, dia merupakan nilai-nilai kehidupan bernegara bersama. Iya, dia norma dasar, grundnorm. Lalu di sini juga dia merupakan satu perjanjian suci. Gitu ketemunya. Nah, kalau ketemunya begini maka sesungguhnya para capres itu kalau mau berdebat dia balikin aja model yang tadi visi misinya, lalu kemudian dengan melihat peta masalahnya, karena kita bilang tadi Indonesia selalu mengalami krisis multidimensi yang terdiri atas 3 hal, distrust, disorder, disobedient. Dikunci dia dengan posisi sampai ke sini. Jadi ada metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan untuk langkah itu gitu loh. Mungkin yang diperlukan KPU itu bikin debat atau bukan debat tapi tanya jawab, tidak harus didebatkan kayak gitu ya, tanya jawab tapi scholarly approach. Karena kalau ini kan urusan komunikasi politik yang tadi, nah bagaimana memperkenalkan, menjadi etalase, memperkenalkan calon supaya tidak membeli kucing dalam karung. Kucing dalam karung. Sekarang ada istilah yang baru lagi, nggak tahu tuh apa yang seperti itu. Karena kalau yang ini kan lebih entertainment rather than
ya ada di situ karena informasinya ada, entertainmentnya menjadi juga penting di dalam konteks. Tapi memang Husnul kalau kita ngeliat di Amerika sendiri, kalau di Amerika itu kampus yang bikin. Iya, justru di situ saya mau bilang sama Anda. Jadi dua tampil, dia tampil gitu, kelihatan di situ, dan itu memang mempengaruhi para pengambil kebijakan, scholar ketika melihat bagaimana seseorang punya intelektualitas gitu. Di situ maksud saya kita kayaknya jauh dari dulu zamannya saya di KPU itu mencoba untuk ke sana. Makanya kan, oh ini debatnya kok nggak ini, ya karena kita mencoba untuk mengeluarkan intellectual capacity. Jadi simpulan kita Husnul, pertama kita mintalah para orang-orang yang mau menjadi orang nomor satu di Indonesia. Kalau pakai nomor dua gimana? Saya nggak bicara nomor dua. Nggak bicara ya. Nggak bicara nomor dua kata Bang Nursi. Nggak, kadang-kadang kritik yang datang ke kita, memang diskusi-diskusi yang kita sampaikan itu to scholar, kayak gitu kan. Jadi memang membutuhkan tingkat intelektual, akademik. Ya, kayak tadi saya bilang 5 tadi aja udah nunjukin bahwa kita scholars gitu. Scholars kayak gitu. Nah, kita butuh juga politisi butuhkan komunikasi politik kepada lay person. Iya. Tapi makanya kenapa contoh itu menjadi penting untuk lay person. Tapi maksud saya poin utama konstitusinya tetap dipegang. Gitu. Makanya tadi saya bilang kita cuma ingin menyampaikan kepada para orang-orang yang akan menjadi pemimpin negeri ini berdasarkan Undang-Undang Dasar palsu 2002 itu. Asli tapi palsu. Asli tapi palsu. Ya. Itu punya sikap melek konstitusi. Itu jadi saya sejak dari awal reformasi, artinya 25 tahun yang lalu kita selalu bicara konstitusi. Karena itulah perjanjian suci kita. Iya. Jadi sebenarnya itu. Please lah melek konstitusi. Kembali ke konstitusi. Iya. Buka lagi gatra-gatra di dalam konstitusi itu untuk tujuan kita berdaulat, adil, makmur. Merdeka, berdaulat, berdaulat, adil, dan makmur. Itu saya pikir itu ya. Oke. Untuk sementara. Ya. Jadi begitu pemirsa, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, dialogkan menjadi bagian penting di dalam proses suksesi pemerintahan di 2024. Sampaikan, sampaikan kepada calonnya masing-masing. Saya pikir itu. Kalau salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.